Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kali ini kita masih diberi kesempatan juga kesehatan bisa bertemu kembali walaupun tidak dengan bertatap muka langsung. Anak-anakku kelas 9, saya Ibu Siti Aisyah mengajar mapel PAI. Kali ini akan membahas tentang sejarah Islam di Indonesia. Anak-anakku silahkan diperhatikan PowerPoint yang ada di layar kalian. Nanti materi yang akan kita pelajari dan kita pahami adalah yaitu 1. Alur perjalanan dakwah di Indonesia dan cara-cara dakwah di Indonesia. Sedangkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Anak-anakku, kita mulai dari alur perjalanan dakwah di Indonesia. Ada beberapa pendapat tentang masuknya Islam di Indonesia, antara lain yaitu 1. Masuknya Islam di Indonesia antara abad ke-7 dan 8. Buktinya pada abad ke-7 dan 8 telah terdapat perkampungan Islam di sekitar Malaka. Pendapat yang kedua, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Buktinya adanya nisan Fatimah binti Maimun di Desa Leran, Gresik, Jawa Timur yang berangka tahun 1082, berarti abad ke-11 ya. Selanjutnya, Islam masuk ke Indonesia pada abad 13. Buktinya yaitu adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh berangka tahun 1297 ya, atau abad ke-13. Kemudian adanya catatan Marco Polo tentang tahun 1292 yang menyatakan bahwa penduduk Perlak telah memeluk agama Islam. Ketiga, catatan Ibnu Battuta tahun 1345 sampai 1346 yang menyatakan bahwa penguasa Samudra Pasai menganut paham Syafi'i. Nah, karena banyaknya pendapat, maka ada teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Teori-teorinya adalah 1. Teori Gujarat atau India yang menyatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia berasal dari pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam, kemudian mereka berdagang ke Indonesia pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Teori selanjutnya yaitu teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa kedatangan Islam di Indonesia berasal dari para pedagang Persia yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam dengan cara berdagang. Teori ketiga yaitu teori Mekah atau teori Arab. Proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari para pedagang Mekah atau Arab. Terjadi pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang Arab ini banyak menetap di pantai-pantai kepulauan Indonesia, di antaranya Sumatera, Jawa, dan Malaka. Orang Arab yang datang ke Indonesia kebanyakan adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Mereka berdagang sekaligus berdakwah dan dilakukan jauh sebelum Masehi. Selanjutnya, teori Cina. Proses kedatangan Islam
di Indonesia berasal dari para pedagang Cina. Para pedagang dan angkatan laut Cina, Ma Huan atau Laksamana Cheng Ho, mengenalkan Islam di pantai dan pedalaman Jawa dan Sumatera. Kemudian peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ya, jadi para penyebar di Indonesia itu diantaranya ada Wali Songo. Ya, agama Islam di Indonesia disebarkan oleh beberapa golongan, yakni para pedagang, mubalik, sunan, dan para wali. Nah, para wali yang menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, diantaranya yaitu Wali Songo atau disebut juga dengan Wali Sembilan. Ya, nama-nama Wali Songo. Ya, jadi 9 wali itu siapa saja? 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Ini adalah wali yang pertama datang ke Jawa pada abad ke-13 dan menyiarkan Islam di sekitar Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, menyiarkan Islam di Ampel atau Surabaya, Jawa Timur. Beliau merupakan perancang pembangunan Masjid Demak. Ketiga, Sunan Derajat atau Sarifuddin. Beliau anak dari Sunan Ampel, menyiarkan agama di sekitar Surabaya. Seorang sunan yang sangat berjiwa sosial. Keempat, Sunan Bonang atau Maktum Ibrahim. Beliau juga anak dari Sunan Ampel, menyiarkan Islam di daerah Tuban, Lasem, dan Rembang. Beliau adalah sunan yang sangat bijaksana. Kelima, Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said atau Joko Said, murid dari Sunan Bonang, menyiarkan Islam di Jawa Tengah. Seorang pemimpin, pujangga, dan filosof, menyiarkan agama dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan setempat. 6. Sunan Giri atau Raden Paku, menyiarkan Islam di luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. Beliau menyiarkan agama dengan metode bermain. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Beliau menyiarkan agama Islam di daerah Kudus, Jawa Tengah. Seorang ahli seni bangunan. Hasilnya ialah masjid dan menara Kudus. Kedelapan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said, menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria, terletak antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah, sangat dekat dengan rakyat jelata. Dan yang terakhir atau ke-9 adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, menyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Seorang pemimpin berjiwa besar. Nah, itu tadi 9 nama-nama Wali Songo yang telah berdakwah menyiarkan agama Islam di khususnya di Pulau Jawa. Nah, ini berikutnya gambar-gambarnya, silahkan diperhatikan. Sunan Gresik, Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Nah, kemudian dari cara-cara dakwah beliau itu dapat disimpulkan apa saja caranya, bagaimana caranya beliau tadi berdakwah di Indonesia. Dapat disimpulkan yaitu 1, dengan cara perdagangan. Jadi mereka menyiarkan Islam dengan cara berdagang. Jadi sambil berdagang beliau juga berdakwah agama Islam. Yang kedua, dengan cara perkawinan.
Ya, mereka menikah dengan rakyat pribumi sehingga mereka mempunyai keturunan yang beragama Islam. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan, yaitu dengan cara mendirikan lembaga pendidikan di Nusantara atau lembaga pesantren. Yang keempat, hubungan sosial. Mereka yang tinggal dan menetap di Nusantara menjalin hubungan dengan masyarakat, mengikuti gotong royong, kemudian saling tolong menolong, sopan santun kepada rakyat Indonesia sehingga mereka mau mengikuti agama Islam. Dan yang kelima adalah seni budaya, dengan cara dakwah Islam dengan cara kesenian. Ya, jadi mungkin dengan membangun masjid dengan tidak meninggalkan budaya-budaya yang sebelumnya sudah ada di sini, yaitu pengaruh Hindu-Buddha. Ya, jadi mereka masih menggunakan itu, jadi tidak meninggalkan seni atau budaya yang telah ada di rakyat setempat. Demikian anak-anak yang Bu Aisyah sampaikan, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih sudah mau memperhatikan dengan baik. Pesan Bu Aisyah, anak-anak tetap di rumah, belajar dengan baik, tetap semangat, jaga kesehatan kalian, ikuti anjuran pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kalian sehat dan kita bisa bertemu lagi di keadaan new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.